Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mazmur 55 ayat yang ke-23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang terkasih, setiap hari manusia tidak dapat menghindarkan diri atau lari dari masalah, penderitaan, dan juga kesesakan. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Musa berkata dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hal-hal yang tidak dapat kita duga, tidak dapat disangka, peristiwa atau kejadian yang tidak pernah diharapkan dapat saja menimpa seseorang seperti bencana, kecelakaan, musibah, malapetaka, dan bahkan kematian. Inilah realitas hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri, saudara. Sebagai manusia, seharusnya juga kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati selalu merasa miskin di hadapan Tuhan karena kekuatannya terbatas. Ada tertulis dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jika kita menyadari betapa terbatas kekuatan kita, saudara, seharusnya kita merasa sangat memerlukan Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena orang yang berserah kepada Tuhan secara benar pasti berusaha agar hidupnya selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hidup berserah kepada Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, ada orang-orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hidup menurut kehendak sendiri, dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi mereka menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doa mereka dan minta supaya Tuhan segera memenuhi segala keperluan mereka, saudara. Bukankah ini suatu sikap yang tidak baik dan sangat mempermainkan Tuhan? Orang yang demikian tidak layak menuntut banyak hal kepada Tuhan. Jika ada di antara kita yang berlaku demikian, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah segeralah bertobat sebelum Tuhan bertindak.
Yesaya 65 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian aku menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku, Tuhan, berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Karena itu ingatlah saudara yang terkasih, taat melakukan kehendak Tuhan adalah tanda orang yang punya penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini. Tidak satupun dari kami yang dapat menghindarkan diri atau lari dari masalah, dari penderitaan, dari kesukaran hidup. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kami bergantung penuh pada Tuhan, berserah diri pada Tuhan, berusaha untuk selalu taat melakukan kehendak Tuhan, dan bukan sebaliknya. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali begitu angkuh dan sombong. Kami merasa bahwa kami dapat mengerjakan dan meraih segala sesuatu seorang diri tanpa Tuhan. Tapi firman Allah yang kami dengarkan dan renungkan saat ini mengajar kami untuk taat melakukan kehendak Tuhan, karena itu adalah tanda bahwa kami punya penyerahan diri kepadamu Tuhan. Tuhan, kami sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Kami sangat memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk teguran Tuhan ini. Biar hidup kami selaras, hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bukan pasif, tapi kami berserah, artinya kami secara aktif berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dari pikiran kami, perbuatan kami, dan juga perkataan kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjalani semuanya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu,
layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Tak ada yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, walau badai datang, oh, persoalan berat, Kau tetap yang terbaik, Kau tetap yang terbaik. Juru selamatku, penolong hidupku, Kau bagi aku, Kau bagi aku, Tuhan. Kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup untukku. Hanya Kau kekuatanku, keselamatanku, benteng yang teguh, Kau gembalaku. Takkan ku takut, sebab Kau menyertaiku di dalam setiap musim hidupku, Tuhan. Di dalam setiap langkahku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan-Mu di hidupku. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017
7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.